Matahari pagi menembus tirai jendela kamarku, menyinari ruangan yang dipenuhi dengan buku dan tanaman hias kecil. Seperti biasa, suara langkah kaki kecil terdengar mendekat. Sebelum aku sempat bangun sepenuhnya, sesuatu yang lembut dan hangat menyentuh lenganku. Itu Bima, anjing labrador milik majikanku, Pak Ardi. "Hei, Bima," sapaku sambil mengelus kepalanya. Matanya yang besar dan penuh kasih menatapku, seolah mengerti bahwa aku belum sepenuhnya terjaga. Bima adalah seekor anjing yang tak biasa. Meskipun dia milik Pak Ardi, dia lebih sering berada di sisiku, menemaniku bekerja di kebun, mengawasi rumah, atau sekadar tidur siang di teras bersama. Hubungan kami mulai 3 bulan lalu, saat aku pertama kali bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah Pak Ardi. Saat itu, aku masih canggung dengan suasana baru. Namun, Bima yang pertama kali mendekatiku, menggoyangkan ekornya dengan antusias seolah berkata, aku di sini untukmu." Pak Ardi sering bercanda bahwa Bima lebih setia padaku daripada padanya. Namun, bagiku, Bima adalah teman yang tak tergantikan. Ketika aku merasa lelah atau rindu pada keluargaku di kampung, Bima selalu ada untuk menghiburku. Hari itu, aku sedang menyapu halaman depan ketika Bima tiba-tiba menggonggong ke arah pagar. Aku mendekat untuk melihat apa yang menarik perhatiannya. Seorang pria asing berdiri di luar pagar, membawa kotak besar. "Selamat pagi," sapa pria itu. "Ini kiriman untuk Pak Ardi." Aku menenangkan Bima yang terus menggonggong. Tapi, ada sesuatu yang aneh. Biasanya, Bima tidak begitu agresif pada orang asing. Apa yang membuatnya begitu gelisah kali ini? Aku mengambil kotak itu dan berterima kasih pada pria tersebut. Tapi tatapan Bima tak pernah lepas dari pria itu sampai ia menghilang dari pandangan. Saat aku membawa kotak itu masuk ke dalam, aku tak sadar bahwa pagi itu adalah awal dari serangkaian kejadian yang akan mengubah hidupku dan hubungan kami selamanya. Setelah pria asing itu pergi, aku membawa kotak besar itu ke ruang tamu. Kotak itu terbuat dari kayu, dengan tali pengikat yang cukup kuat. Rasanya agak berat, dan aku penasaran apa isinya. Tapi, aku tahu itu bukan urusanku. "Bima, jangan ribut lagi, ya?" ucapku sambil mengelus kepala Bima yang masih gelisah. Gonggongannya mulai mereda, tapi matanya tetap tertuju pada kotak itu, seperti ada sesuatu yang mengganggu instingnya. Tak lama kemudian, Pak Ardi pulang dari pekerjaannya. Aku langsung melaporkan tentang kiriman tersebut. Ia tampak bingung, tapi kemudian mengambil kotak itu dan membawanya ke ruang kerja. "Terima kasih, Mira. Ini mungkin dokumen penting," katanya singkat sebelum menutup pintu ruang kerjanya. Namun, malam itu, aku mendengar suara-suara aneh dari ruang kerja. Seperti langkah kaki kecil atau gesekan benda. Aku mencoba mengabaikannya, berpikir mungkin itu hanya hembusan angin atau pikiran liarku. Tapi Bima tetap gelisah, menggeram pelan di dekat pintu kamarku. "Ada apa sih, Bima? Kamu takut?" bisiku sambil memeluknya. Entah kenapa, kehadiran Bima membuatku merasa lebih tenang. Meskipun rasa penasaran mulai mengusik pikiranku. Apa yang ada di dalam kotak itu? Malam berikutnya, suasana semakin aneh. Bima yang biasanya tenang, terus berjaga di depan pintu ruang kerja Pak Ardi. Aku pun tak tahan untuk tidak bertanya. "Pak Ardi, ada apa di dalam kotak itu?" Bima jadi gelisah sejak kotak itu datang. Tanyaku hati-hati saat menghidangkan teh sore. Pak Ardi hanya tersenyum kecil, tapi sorot matanya tampak sedikit tegang. "Ah, itu hanya alat-alat untuk pekerjaanku, Mira. Tidak usah khawatir."
Jawabannya terdengar sederhana, tapi tidak cukup meyakinkan. Malam itu, aku memutuskan untuk tidak tidur lebih awal. Aku ingin memastikan kalau semuanya baik-baik saja. Ketika jarum jam menunjukkan pukul 2 pagi, aku mendengar suara langkah kaki. Tapi kali ini, langkahnya berat, seolah-olah ada sesuatu yang besar bergerak di dalam rumah. Aku membuka pintu perlahan dan menemukan Bima berdiri tegak di lorong, bulunya berdiri, giginya menyeringai ke arah ruang kerja. Aku beranikan diri mendekat. Ketika aku membuka pintu ruang kerja perlahan, pemandangan yang kulihat membuat jantungku hampir berhenti. Di dalam ruang kerja, Pak Ardi berdiri memunggungiku, menghadap kotak kayu yang kini terbuka. Di dalamnya, ada benda kecil yang tampak seperti patung aneh berukuran genggaman tangan. Tapi patung itu tampak hidup, dengan mata merah menyala dan suara berdesis seperti ular. Pak Ardi, suaraku bergetar. Pak Ardi berbalik, wajahnya penuh keringat. Mira, kamu tidak seharusnya ada di sini, bentaknya, tapi tidak dengan nada marah, melainkan penuh ketakutan. Bima tiba-tiba meloncat ke depan, berdiri di antara aku dan kotak itu. Gonggongannya menggema di ruangan kecil itu, membuat benda di dalam kotak bergerak semakin liar. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi jelas ada sesuatu yang tidak normal di sini. Apa itu, Pak? Tanyaku dengan suara hampir berbisik. Pak Ardi menghela napas panjang. Ini bukan barang biasa, Mira. Aku tidak tahu kenapa mereka mengirimkan ini padaku. Tapi aku tahu satu hal, kita semua dalam bahaya kalau benda ini tetap ada di sini. Bima terus menggonggong, seolah ingin memperingatkan kami. Aku tahu, malam itu hanya awal dari misteri yang lebih besar. Tapi aku tidak tahu bahwa keberadaan Bima akan menjadi pelindung sekaligus penyelamatku dalam menghadapi semua ini. Pak Ardi memutuskan untuk segera menghubungi seseorang yang dia percaya. Ada seorang teman yang mungkin bisa membantu kita. Dia paham tentang hal-hal seperti ini, ujarnya, sambil menutup kotak itu rapat-rapat. Namun, sebelum dia bisa melanjutkan, lampu rumah tiba-tiba padam. Bima menggonggong semakin keras, menggema di kegelapan. Aku meraih senter di dekat dapur, tapi tangan Pak Ardi menahanku. Tetap di sini, Mira. Jangan mendekati kotak itu. Dari kegelapan, suara berdesis itu kembali terdengar, semakin keras, seolah benda di dalam kotak mencoba keluar. Aku merasakan tubuhku gemetar, tapi kehadiran Bima yang berdiri gagah di depanku memberikan sedikit keberanian. Ketika Pak Ardi berusaha mengamankan kotak itu, tiba-tiba tutupnya terbuka sendiri. Patung kecil itu melayang, mengeluarkan cahaya merah yang menyilaukan. Aku tertegun, tapi Bima bergerak cepat, melompat ke arah benda itu tanpa ragu. Bima, jangan! Teriakku, tapi dia tetap melindungi kami. Giginya mencengkeram patung itu, meskipun tubuhnya gemetar akibat energi aneh yang dipancarkan benda tersebut. Pak Ardi segera mengambil kain hitam dan membungkus benda itu, sementara aku mencoba menenangkan Bima yang terlihat lelah tapi tetap berjaga. Energi di ruangan perlahan mereda, dan lampu kembali menyala. Bima, aku memeluknya, merasakan tubuhnya yang hangat. Dia menatapku dengan mata lembut, seolah berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Pak Ardi, dengan wajah serius, memutuskan untuk membuang benda itu jauh-jauh. Aku akan membawa ini ke tempat yang aman. Mira, kamu dan Bima jangan khawatir. Tapi aku harus pergi sekarang. Aku hanya mengangguk. Malam itu, Pak Ardi pergi, meninggalkan aku dan Bima di rumah. Hari-hari berikutnya berjalan normal kembali.
Pak Ardi kembali tanpa membawa kotak itu, dan rumah terasa lebih tenang. Namun, aku tak pernah melupakan apa yang terjadi malam itu. Hubunganku dengan Bima menjadi semakin erat. Dia bukan sekadar anjing peliharaan bagi kami, dia adalah penjaga sekaligus teman setia yang selalu ada di sisiku. Bima, kamu hebat, bisiku suatu pagi sambil mengelus kepalanya. Dia hanya menggoyangkan ekornya, menatapku dengan mata penuh cinta dan kesetiaan. Aku tahu, selama Bima ada di sini, aku tak perlu merasa takut lagi. Apapun yang akan terjadi di masa depan, aku percaya Bima akan selalu melindungiku.